Halo semua, kembali lagi dengan kami, Tumpal dan Mona di channel Mahobi TM. Saat ini kami sedang berada di greenhouse kebun Mahobi. Nah, ini adalah greenhouse kita berukuran 6 x 9,5 meter. Akhirnya jadi juga ya teman-teman greenhouse kita kali ini. Sekarang kami mau sharing ke teman-teman mengenai proses pembuatan greenhouse ini dari awal, mulai dari proses pendesainan, proses pembangunan, sampai greenhouse-nya berhasil berdiri seperti ini. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman yang mungkin sedang ingin membangun greenhouse atau yang hobi berkebun dapat terinspirasi atau terbantu dan mendapatkan gambaran mengenai proses pembangunan greenhouse dari Bajaringan. Ini kita telah selesai mendesain greenhouse kita. Nah, kita untuk desain greenhouse ini sendiri menggunakan aplikasi SketchUp Pro. Aplikasi ini sangat membantu kita dalam proses mendesain greenhouse ini. Nah, jadi ini dia teman-teman untuk desain greenhouse kita. Untuk yang sebelah kiri, ini adalah greenhouse ketika sudah diberi plastik UV dan juga insect net. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, ini adalah gambaran dari kerangka greenhouse-nya. Nah, di sini teman-teman bisa mengamati untuk kotak yang ini adalah gambaran dari permukaan tanah ya teman-teman. Dan di sini kami akan memasang beberapa cakar ayam pada bagian bawah untuk memperkuat konstruksi bangunan kita. Sebelum proses mendesain, kami terlebih dahulu mengecek ke lokasi lahan yang akan kami gunakan, ukurannya, anginnya bagaimana, pencahayaannya juga telah kami coba pertimbangkan. Nah, untuk desain ini ukurannya kurang lebih sudah sama dengan realitanya yang nanti akan kami bangun. Tapi desain ini hanya gambaran umum karena kadang di lapangan itu agak berbeda sedikit atau ada improvisasi dari tukangnya atau mungkin ada kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk dia diubah sedikit dari desain dari gambar desain yang kita buat. Ini desainnya sudah kami print seperti ini. Nah, setelah desain ini jadi, langsung kami beli bahan-bahan bangunannya. Ini kami sedang mencari kanal C dan reng Bajaringan. Sebenarnya banyak sekali merek yang ada di pasaran. Jadi memang kita harus benar-benar selektif dan menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Ini Bajaringan yang kita beli sudah datang. Kurang lebih ada 64 batang kanal C dan 38 batang reng Bajaringan. Kebetulan saat kami membangun greenhouse ini, harga Bajaringan baru naik segila-gilanya teman-teman. Harganya baru mahal-mahalnya, bahkan pada merek tertentu ada yang mengalami kenaikan harga sekitar 20-40% per batangnya. Jadi dengan penuh pertimbangan dan menyesuaikan budget yang kami miliki, pada akhirnya kami membeli Bajaringan yang paling murah di lokasi kami. Walaupun lebih murah, tapi ini tetap kanal C7575 dan reng 75, jadi sudah cukup kuat. Di hari pertama pembangunan, kami menggali dan membuat cakar ayamnya terlebih dahulu. Untuk cakar ayamnya sendiri, kami bentuk kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, setelah cakar ayamnya selesai kami bentuk, dan lubang-lubangnya juga selesai kami gali, lalu cakar ayam ini kami cor di lubang-lubang yang telah kami siapkan menggunakan semen seperti ini, agar dia lebih kokoh dan lebih kuat untuk menopang bangunan yang ada di atasnya. Setelah itu kita memasang tiang vertikal seperti ini yang disusun atau dirangkai dari Bajaringan kanal C dan dikunci menggunakan baut-baut seperti ini. Untuk bentuk tiangnya terdiri dari 2 batang kanal C yang kita satukan menggunakan kanal C pendek seperti ini. Lalu, untuk sambungan dari tiang vertikal ke cakar ayamnya, dia seperti ini teman-teman. Cakar ayam dan juga tiang vertikalnya saling berhadapan dan mengunci satu sama lain. Selanjutnya kita pasang bantalan horizontal. Bantalan horizontal ini kita pasang keliling. Tujuannya agar memperkokoh dari greenhouse kita ini. Jika teman-teman lihat di sini, antara tiang vertikal kita dengan bantalan horizontal kita menggunakan kanal C seperti ini. Tujuannya agar yang di atas itu atau bantalan horizontalnya itu tertopang dengan bagus
Sementara yang vertikal ini juga dapat menopangnya itu dengan kokoh teman-teman. Jadi ini sangat berguna karena kalau misalnya kita langsung dari kanal C ini menopang yang atas, pasti kekuatannya itu nggak ada. Jadi tumpuan itu nggak ada teman-teman. Jadi ini berguna untuk tumpuan dan sangat bagus untuk kekuatan yang di atasnya. Untuk bantalan horizontal ini kita memasangnya di bawah. Nah, bantalan horizontal ini terdiri dari kanal C yang saling berhadapan, lalu di tengah-tengahnya kita pasang tiang-tiang zigzag. Tujuannya ini agar si bantalan ini sangat kuat dan saling menopang satu dengan yang lain. Setelah bantalan horizontal ini jadi, lalu kita pasang dan kita angkat beramai-ramai. Selanjutnya kita pasang kerangka bagian atas. Untuk kerangka bagian atas kami menggunakan segitiga seperti ini. Nah, segitiga ini kami merakitnya terlebih dahulu di bawah. Selanjutnya selesai kami naikkan ke atas. Untuk segitiga ini kami menggunakan dua jenis, yaitu segitiga yang berzigzag dan segitiga penopang yang tidak memiliki zigzag. Kami menggunakan dua jenis segitiga seperti ini, tujuannya untuk menghemat biaya dari pembuatan greenhouse ini sendiri. Setelah segitiganya kami pasang, selanjutnya kami pasang reng-reng untuk menopang seperti ini, agar jarak antara segitiga satu dengan yang lain tidak terlalu jauh, sehingga beban dari plastik UV kita tidak terlalu besar juga. Pada pemasangan plastik UV ini, kami tidak menggunakan spring clip. Di sini kami memilih menggunakan reng yang dipipihkan untuk menghemat biaya konstruksi. Kami menggunakan plastik UV dengan dua ukuran, yaitu lebar 5 meter dan juga lebar 4 meter, di mana panjang dari masing-masing plastik UV ini adalah 11 meter. Di sini kami membeli lebih dari ukuran greenhouse kami karena untuk berjaga-jaga. Pemasangan plastik UV ini kami lakukan di siang hari supaya plastik UV-nya dapat lebih lentur dan kita dapat memasang plastik UV ini lebih ketat. Plastik UV ini harus kita pasang seketat mungkin, sehingga ketika hujan datang, atap plastik UV ini tidak akan menampung air, sehingga atap kita dapat lebih awet dan tahan lama. Selanjutnya, di sini kita akan melanjutkan lagi pada bagian kerangka, di mana di sini kita menambahkan baja ringan kanal C pada bagian bawah kerangkanya. Hal ini kita lakukan untuk membantu mengunci insect net-nya pada kerangka greenhouse kita dan juga meminimalisir adanya celah untuk meminimkan adanya hama yang masuk ke dalam greenhouse dan mengganggu tanaman kita. Cara menyambungkannya cukup mudah teman-teman. Di sini kita tinggal potong terlebih dahulu kanal C atau baja ringan horizontal bawah ini seukuran dengan tiang vertikal yang sudah kita pasang pada greenhouse kita seperti ini. Setelah itu kita sambungkan seperti ini dan kita kunci dengan baut. Setelah semua kerangkanya terpasang, selanjutnya kita memasang insect net seperti ini. Insect net ini meshnya 60 mesh dan panjang yang kami habiskan untuk satu greenhouse ini 3 x 43 meter. Nah, untuk insect net ini sendiri kami memasangnya menggunakan reng yang kami pipihkan lalu kami kunci dengan baut. Untuk greenhouse kita keseluruhan hampir jadi, tinggal pemasangan wet mat atau lantai. Nah, lantainya kita pasang menggunakan wet mat warna hitam dan kita kunci menggunakan pasak seperti ini. Untuk tahap terakhir dari greenhouse kita ini, kita pemasangan pintu. Untuk pintu ini sendiri kita menggunakan
pintu yang sliding atau pintu geser. Tujuannya agar tidak memakan terlalu banyak tempat kalau misalnya pintu tarik ataupun pintu dorong, teman-teman. Jadi memang seperti ini pintunya. Nah, untuk pintu ini kami modifikasi sendiri dengan roda yang kami beli hanya 15.000. Karena kalau misalnya kita menggunakan pintu rel atau rel yang kita beli itu harganya cukup mahal, sekitar 200 sampai 300.000. Jadi ini kita modifikasi agar meminimalisir dari biaya yang kita gunakan. Jika teman-teman tertarik dengan pembuatan pintu ini, nanti akan kita update gimana cara pembuatannya dan bagaimana sistem kerja dari pintu ini sendiri. Demikian proses pembangunan greenhouse di kebun Mahobi ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga membantu teman-teman yang mungkin sedang mencari referensi, gambaran, maupun inspirasi mengenai proses pembangunan greenhouse. Jika ada yang perlu didiskusikan, dipersilakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih juga bagi teman-teman yang udah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe channel ini untuk video-video berkebun lainnya. Salam dari kami, Mahobi TM. Bye!